اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama ini kita akan memasuki program yang baru, yaitu program tahsin dan tilawah Al-Quran 30 juz. Pada video pertama ini kita akan membahas bacaan tahsin atau tilawah dari surat Al-Fatihah, yang mana nanti akan kita bacakan terlebih dahulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Kemudian kita akan bahas per ayatnya. Kita awali dengan ta'awud terlebih dahulu. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita akan memulai dengan ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama, yang perlu kita perhatikan yaitu huruf sin yang bertanda sukun. Yang mana sin ketika bertanda sukun mempunyai sifat rokhawah, yaitu dengan mengalirnya. Jangan sampai kita membacanya dengan terputus. Contohnya seperti ini, bismi, ataupun dengan dipantulkan, bismi, seperti itu. Namun yang betul dengan cara dialirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk ayat yang pertama yang perlu kita perhatikan dan kita hindari saat membacanya. Kemudian kita akan masuk ke ayat yang kedua. Yang perlu diperhatikan di ayat yang kedua yaitu pada awal ayat. Ada alif lam. Di sini alif lam qamariyah, lamnya bertanda sukun, maka hati-hati jangan sampai dipantulkan juga dalam membacanya. Alhamdu, seperti itu. Namun dengan cara dialirkan pertengahan, karena mempunyai sifat tawasud atau bainiyah. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu pada kata Robbi. Ba bertasydid mempunyai sifat syiddah atau tertahan. Ya, jangan sampai kita saat membacanya ada aliran. Contohnya seperti ini, Robbi. Namun yang betul dengan cara ditahan atau tertahan. Robbi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Dan yang ketiga, ini sangat penting untuk kita perhatikan juga, yaitu pada kata al-alamin atau al-alamina. Di sini
yang perlu kita perhatikan yaitu pada huruf ain, ya. Huruf ain. Jangan sampai tertukar dengan huruf hamzah, ya. Al-alamin. Seperti itu. Atau yang perlu kita hindari, jangan sampai membacanya seperti bunyi eng, ya. Rabbil ngalamin. Seperti itu. Namun yang betul, kita usahakan ya pengucapannya dengan jelas. Huruf ainnya. Seperti itu. Rabbil alamin. Al-alamin. Seperti itu. Itu untuk ayat yang kedua. Berikutnya, kita akan masuk ke ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga, yang perlu kita perhatikan adalah pada pengucapan awal ayat yang ketiga. Ar-Rahmani. Ya. A di awal dibaca tipis. Jangan sampai ikut dibaca tebal. Di sini ya. A. Ar-Rahmani. Jangan sampai dibaca tebal. Ar-Rahmani. Seperti itu. Ya. Sehingga membaca seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, itu untuk ayat yang ketiga. Kemudian, pada ayat yang keempat, yang perlu kita perhatikan adalah pada kata yaumiddin. Pada kata ini, hati-hati saat mengucapkan huruf dal bertasydid, jangan sampai seperti huruf ta. Sehingga bacaannya seperti ini. Yaumiddin, ya. Di awalnya seperti ada pengucapan huruf ta. Yaumiddin, seperti itu. Namun kita sempurnakan pengucapannya dengan huruf dal. Yaumiddin. Malik yaumiddin. Seperti itu. Itu untuk ayat yang keempat. Berikutnya, pada ayat yang kelima, di surat Al-Fatihah, yang perlu kita perhatikan, yaitu pada kata na'budu. Na'budu. Ya. Huruf dal berharokat dhammah. Hati-hati jangan sampai dibaca menjadi bacaan yang panjang. Na'budu. Contohnya seperti ini. Iyyaka na'budu wa seperti itu. Itu tidak tepat ya, atau keliru. Namun yang betul di sini huruf dalnya dibaca pendek. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Itu untuk ayat yang kelima yang perlu kita perhatikan dan juga kita hindari bacaan yang kurang tepatnya ya. Berikutnya kita akan masuk ke ayat yang ke-6. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan di ayat yang ke-6 yaitu pada pengucapan kata ihdina. Ihdina. Pada huruf nun yang berharokat fathah tetap dibaca tipis. Ihdina. Jangan sampai terbawa ke huruf shad yang memang dibaca tebal. Ya. Sehingga membacanya seperti ini. Ihdinas shira. Namun yang betul tetap dibaca tipis. Ihdina. Seperti itu. Ihdinas shiratal mustaqim. Baik, itu untuk ayat yang ke-6 yang perlu kita perhatikan. Dan ayat yang terakhir yang ingin saya jelaskan dan perlu kita perhatikan bersama, ada beberapa ya. Yang pertama pada kata an'amta ya.
Siratal ladzina an'amta. Huruf nun yang bertanda sukun dan huruf mim yang bertanda sukun, dia mempunyai sifat bainiyah, ya, atau ketika sukun atau ketika dibaca idhar atau jelas mempunyai sifat bainiyah atau tawasud, yaitu mengalir pertengahan, ya. Jangan sampai dibaca memantul. Contohnya seperti ini. An'amta, seperti itu. Jadi yang betul dialirkan pertengahan. An'amta. Itu untuk yang pertama yang perlu kita perhatikan pada ayat yang ke-7. Kemudian yang perlu kita perhatikan berikutnya yaitu pada kata al-maghdubi. Al-maghdubi. Huruf ghain sukun membacanya dengan dialirkan. Jangan sampai dibaca memantul. Ghairil maghdubi. Nah, itu tidak tepat, ya. Namun yang betul yaitu dengan cara dialirkan huruf ghain bertanda sukunnya. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan pada ayat yang ke-7 yaitu pada kata waladdallin. Itu saat perpindahan dari do ke lam yang bertasydid, ya. Di situ terdapat huruf mad lazim kalimi mustaqal yang mana mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka cara membacanya dengan dipanjangkan 6 harokat, lalu kemudian ada an-nabr, ya, ada tekanan. Waladdallin. Seperti itu. Jangan sampai tidak ada tekanan, ya. Waladdallin. Seperti itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dan perlu kita hindari pada ayat yang ke-7 dari surat Al-Fatihah. Kemudian di ayat-ayat yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Dan semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين.